Bapa yang baik. Pujian itu keluar dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, jangan ambil roh-Mu daripada kami. Biarlah roh-Mu itu ada dalam diri kami, umat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau sebab Engkau layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini boleh leluasa menyembah Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan siap memberkati kami. Sementara firman Tuhan disampaikan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat diberikan kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang sama sanggup memberkati saudara dan saya. Bicara bagi kami Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Hati kami terbuka untuk Tuhan. Karena kami tahu ketika Roh bekerja, maka sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bersama umat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah kami dan memberkati kami. Tuhan menolong dan menopang kami semua ya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Supaya memberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Saudara, sebelum duduk bisa nggak colek kanan kiri katakan, kamu hari ini cantik sekali, cakep sekali, luar biasa. Saudara, saya percaya ketika seseorang mengatakan kamu hari ini cantik sekali, cakep sekali, kalau ada kaca pasti saudara akan berkaca. Karena saudara, pujian yang tulus dari seseorang itu membuat seseorang bangkit dan semangat, saudara. Iya, karena apa? Perkataan yang keluar dari hati yang paling dalam pasti memberkati orang lain, ya. Saudara, mengucap syukur pada pagi hari ini untuk Bapak John yang sudah mempercayakan saya boleh menjadi berkat di jemaat ini. Saya senang sekali. Juga Ibu, saya selalu percaya saudara bahwa segala sesuatu di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Amin. Baik sehat, sakit, senang, susah, Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama saya Sandra Dolores Polii ya. Sebelumnya saya memegang jemaat yang ada di Mall Ambassador, ya, Gereja Duta Injil di sana. Saya memegang jemaat di sana ada kurang lebih 16 tahun, ya saudara. Tetapi sekarang saya keluar, jadi saya keluar pelayanan misi sekarang udah 13 tahun kurang lebih ya. Jadi saya lebih banyak sekarang di pedalaman ya. Jadi kadang 1 bulan di Papua, kadang 1 bulan di Kalimantan, Medan, Padang, Aceh, Tulung Agung, Trenggalek, Gunung Kidul, pokoknya mana-mana Tuhan panggil. Amin. Saudara, saya sungguh-sungguh menikmati pelayanan saya. Sebelum saya pelayanan misi, saya memegang jemaat yang ada di Singapura, di bawah naungan Gilbert Lumendong, saudara. Tetapi tidak lama saya di sana karena panggilan Tuhan untuk saya begitu jelas bahwa saya harus melayani umat Tuhan yang ada di daerah pedalaman. Jadi saudara, bagi saya ada 3 hal yang saya akan pergi ke daerah-daerah terpencil. Yang pertama, yang saya tuju daerah itu nggak ada WC, ya. Kedua, daerah itu nggak ada listrik, ya. Ketiga, tentu daerah itu nggak ada air, saudara. Tetapi karena kasih Tuhan, saya boleh melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus. Ya, saudaraku, sungguh-sungguh saya menikmati bersama-sama saudara di tempat ini. Saya percaya saudara-saudara adalah keluarga besar saya. Ya, papa saya Manado, mama saya Belanda. Saya lahir di Jakarta. Ya, tetapi selalu pulang, lebih banyak pulang ke Belanda. Ya, karena keluarga besar di sana. Ini praktis udah mau masuk 3 tahun karena COVID saya nggak pulang.
Sebenarnya Desember kemarin mau pulang tapi dapat visanya cuma sebulan. Jadi nggak jadi. Nah, kalau ada di sini karena kebaikan Tuhan. Amen. Baik saudara, kita akan menikmati firman Tuhan. Di dalam 2 Tawari, kita akan belajar bersama. Di dalam 2 Tawari 7. 2 Tawari 7 ayat 11 sampai 16. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita menghormati firman Tuhan, boleh nggak kita berdiri? Kita akan membaca bersama 2 Tawari 7 ayat 11 sampai 16. Jikalau ibu bapak sudah mendapatkannya, saya rindu katakan amin. Baik, kita baca bersama. 3, 2, 1. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan rumah Tuhan. Dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Amin. Silakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu bapak serta saudaraku yang dikasih Tuhan, percayakah saudara bahwa di dalam kuasa doa ada sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah? Amin. Percayakah saudara bahwa di dalam kuasa doa saudara menggetarkan hati Tuhan? Saudara, percayakah saudara bahwa di dalam kuasa doa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan dari hatinya kepada saudara? Saudara, saya percaya ketika seseorang berdoa, hati Tuhan tertuju kepada orang tersebut. Ketika saudara berdoa, Tuhan melihat saudara yang sedang bergumul di dalam doa itu. Nah saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Salomo ketika dia berdoa, saudara bisa baca di pasal sebelumnya ya. Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo ketika Salomo berdoa. Saudara, berarti ada sesuatu yang menggetarkan hati Tuhan. Mengapa hati Tuhan tertuju kepada Salomo? Saudara, yang pertama, jadi doa di sini saya beri singkatan pray, saudara. Pray. P yang pertama adalah prioritas. Saudara, ketika Salomo dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang utama, yang pertama dia cari Tuhan di dalam doa, maka Tuhan memberikan segalanya dalam hidup Salomo. Saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan itu sibuk cari kita. Jangan jadikan Tuhan itu nomor 2. Jangan jadikan Tuhan itu nomor 3. Kerja dulu, gampang cari Tuhan. Jalanin hobi dulu, gampang cari Tuhan. Kan kerja bagus, saya kan menghidupkan keluarga, betul. Tetapi saudara pastikan bahwa Tuhan, ketika mungkin ada hari Minggu aku mau bekerja, aku tetap mau cari Tuhan dulu di atas segala-galanya.
Karena aku tahu ketika aku cari Tuhan, masalah gampang, 2 dan 3 Tuhan kasih. Saudaraku, mengutamakan Tuhan tentu ada harga yang harus dibayar. Ya, saudara nggak bisa berkata, iya Tuhan, aku utamakan Tuhan. Saudara, kadangkala dengan waktu aja kita susah banget. Kita hitung-hitungan dengan waktu. Saudara, tadi pagi saya kesini saking telat, saudara, saya 6:30 udah di sini. Terus saya amati bener nggak ini ya yang di peta. Oh benar. Lalu saya jalan kaki. Tadi saya diantar Grab, terus saya jalan kaki. Saya mencoba gimana keluarnya cepet gitu ya. Ternyata begini, saya ke kiri gitu ya, lebih cepat. Saudara, pengalaman itu saya dapatkan ketika saya kalau pergi pelayanan di daerah, saudara ya. Kalau saya ke Papua, saudara, saya kalau ke Papua pedalamannya 5 kali ganti pesawat. Jakarta, Jayapura, Jayapura, Wamena, Yaukimo 1 kampung lagi, terus jalan kaki 3 jam. Saudara, pada saat saya pelayanan di situ, saya melihat umat Tuhan duduk di atas rumput. Mereka jalan kaki 1 hari 1 malam dengan gendong anaknya di belakang, lalu ada sangu ubi rebus, saudara. Saudara, ketika saya melihat mereka, kecapean saya hilang, kesusahan saya hilang, segala sesuatu yang saya rasakan hilang. Karena mereka ingin mendengar ini. Saudara, umat Tuhan yang ada di daerah pedalaman begitu susah. Ketika mereka ingin menikmati firman Tuhan saja, jalan begitu jauh. Saudara, kita bersyukur ya, di tempat ini begitu enak. Kita bisa menikmati firman Tuhan. Saudara, kalau kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan masalah waktu, kebangetan saudara. Ya, saudara-saudara kita di luar sana, bagaimana mereka mencari Tuhan begitu antusias. Mau nggak saudara antusias dengan Tuhan? Amin. Antusias dengan Tuhan. Cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan mengutamakan saudara. Amin. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, ingat baik, awal dari kehancuran. Saudara mungkin saat ini bekerja dengan baik. Tapi kalau engkau lupa mengutamakan Dia di atas segala-galanya, awal dari kehancuran. Saudara, bukankah Salomo awal mula dia diberkati Tuhan luar biasa? Apa yang dia minta, yang dia nggak minta Tuhan kasih semua. Tapi kalau kita baca akhir daripada cerita, ketika dia tidak mengutamakan Tuhan, hancur. Saudara, kehidupan kita dilihat bukan dari awalnya, tapi akhir daripada kehidupan itu. Mungkin saudara sekarang setia betul, tapi akhir dari perjalanan kehidupan kita, setia nggak kita? Saudara, orang yang mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan akan membuka jalan bagi dia. Amin. Saudara, waktu saya keluar dari ambasador, teman-teman saya almarhum Pendeta Tohab Sihotang, teman akrab saya. Saudara, dia katakan, Bu Sandra, kenapa Bu Sandra keluar? Semua kan sudah beres ya saudara. Apa sih yang gak beres di Duta Injil itu? Tetapi saudara, panggilan itu begitu keras di hati saya. Saya katakan, Bang, saya belajar dari abang untuk pelayanan misi. Jadi panggilan saya sudah jelas. Saya harus keluar gitu ya. Ya biasa saudara, kalau lagi hidup enak terus keluar saudara, orang pasti bilang bodoh-bodoh ya saudara. Saudara sudah dalam lingkungan nyaman, lalu sepertinya saudara cari yang susah, pasti saudara dibodoh-bodohin. Tetapi saudara nggak apa-apa, bodoh bagi dunia, yang penting tidak bagi Tuhan. Amin saudara. Saya tetap mengambil langkah saya untuk memulai segala sesuatu dari nol. Ninggalin pelayanan di Singapura juga sama. Semua fasilitas dipenuhi saudara. Tetapi kembali lagi, saya sulit untuk menjelaskan kepada orang lain bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan. Tuhan begitu jelas berbicara kepada saya untuk melangkahkan kaki saya untuk mencari jiwa-jiwa. Walaupun saudara, orang tua saya awalnya gak setuju karena saya anak perempuan gitu ya saudara. Dan saya sungguh-sungguh dimanja. Tetapi pada akhirnya orang tua saya melihat, ya udahlah, kalau itu memang panggilan Tuhan,
mau kemana dia pelayanan, orang tua saya kasih izin. Saudara tahu kalau pergi ke Papua pesawat semakin kecil saudara ya, 2-3 orang. Jadi kalau lewat hutan, gedek gitu kan saudara. Saya cuma bilang, Tuhan kalau boleh gue jangan jatuh dong dalam pesawat, gak seru gitu ya. Saya jatuh dari pesawat, saya mati kayaknya gak keren gitu. Kalau saya mati bolehlah saya di belakang mimbar. Kalau saya mati kali saya berjalan gitu ya bersama umat-umat Tuhan saudara ketika saya menjalani panggilan pelayanan saya. Waktu awal saudara saya melayani umat Tuhan, saya jalan itu, saya pertama kali ngelihat mayat saya kaget di tengah hutan itu ya. Lama-kelamaan jadi biasa ya. Ngelihat mayat ada peluru nyasar antar suku gitu saudara. Pertama kaget tapi lama-lama udah biasa. Ngelihat ibu-ibu melahirkan sendiri saudara, bayinya lahir lalu pusatnya dipotong pakai bambu gitu saudara. Bayi itu dielap dengan darah. Awalnya saya penakut banget ngelihat darah. Tetapi saudara lingkungan pelayanan saya membuat saya kuat. Saudara semakin hari saya semakin terbeban untuk melihat saudara-saudara saya yang rindu ini firman Tuhan. Anak-anak kecil 3-4 tahun mereka bisa kuat gak makan. Yaukimo, kalau saudara baca di Kompas beberapa tahun yang lalu saudara, daerah itu daerah kelaparan. Saya pergi ke sana. Saudara, anak-anak itu bisa tahan 3-4 hari tidak makan. Jadi yang menyebabkan mereka mati, yang pertama kelaparan, yang kedua mereka punya penyakit malaria, terus mereka nggak ada obat, dan yang ketiga saudara, ya mereka mati karena nggak ada makan. Saudara, saya percaya di dalam setiap panggilan saudara, apa yang saudara mau kejar. Ya, jadikan Tuhan itu yang utama dalam kehidupan saudara. Maka kepuasan, ketenangan, kebahagiaan itu ada dalam diri saudara. Jangan berpikir uang segalanya. Kita perlu uang betul, tapi uang bukan segalanya. Jangan pernah berpikir saudara bahwa kita sakit minum obat kita bisa sembuh. Enggak, kalau udah waktunya Tuhan panggil saudara. Ya. Uang bukan segalanya, saudara. Jadikan Tuhan segalanya, yang utama di atas segala-galanya. Cari Tuhan. Dalam keadaan susah, senang, tetap cari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan, aku mau jadikan Engkau yang utama, yang terutama dalam hidupku. Maka itu menjadi kepuasan bagi jiwa kita. Yang kedua, saudaraku. Yang pertama prioritas, yang kedua relation, hubungan. Saudara, orang yang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan memiliki pikiran yang baik. Dia akan memiliki hati yang baik. Dia akan memiliki perbuatan dan karakter yang baik. Kenapa? Karena hubungannya dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara bilang, Bu, saya dekat dengan Tuhan, tapi kehidupan saudara gossip is the best, ya. Perkataan-perkataan yang tidak sehat is the best. Saya ragukan orang itu dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak tulalit saudara, tidak miskomunikasi. Kenapa? Karena perkataan-perkataan Tuhan yang baik yang dia dengar. Dia bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mazmur katakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu terus-menerus berbuah dan pohon itu tidak akan pernah habis buahnya saudara, walaupun musim itu sudah habis. Kenapa? Karena pohon itu tumbuh di air, di tempat yang tepat. Kalau saudara membangun hubungan yang tepat dengan Tuhan, saudara berada di alamat yang tepat. Cari Tuhan. Gak usah cari pendeta. Ada masalah, ada pergumulan, Tuhan, gue mau cari Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Perjumpaan saudara dengan Tuhan itu akan memberkati saudara. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam Tuhan.
Firman Tuhan katakan, dan umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri dan mencari wajahku, maka mata Tuhan tertuju. Artinya ketika saudara berdoa, mata Tuhan tertuju di hati saudara. Ketika saudara berdoa, Tuhan ada di sana. Ketika saudara berdoa, Tuhan memulihkan saudara. Berdoa. Katakan, Tuhan, aku tidak mau berhenti berdoa sampai aku belum melihat mujizat terjadi. Tuhan, aku mau terus-menerus berdoa. Aku mau terus-menerus berdoa. Mungkin 1 bulan doaku gak dijawab, gak apa-apa. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, gak apa-apa Tuhan. Aku tetap mau berdoa dan mau melihat mujizat pasti terjadi. Aku tetap mau bangun, mencari hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara bangun hubungan dengan Tuhan, seperti Daud saudaraku, dia begitu dekat, intim dengan Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saudara dekat, intim dengan Tuhan, saudara menyatu dengan Tuhan. Saudara melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang saudara mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan berarti ketika saudara berdoa tadi saya katakan, Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Senang gak? Senang saudara. Orang yang berdoa, Tuhan itu menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Saudara berdoa, mungkin saudara namanya Desi gitu ya. Ketika Desi berdoa, Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Desi. Dan mungkin si Joyce ini gak berdoa, Tuhan gak menyampaikan isi hatinya. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada orang yang berdoa karena dia bangun hubungan. Gak mungkin Tuhan kasih ke yang lain gitu ya. Pasti kasih ke Desi misalnya ya. Saudara, ada seorang bapak yang bernama Wally Johnson. Nah, Wally Johnson ini satu ketika saudara dia di PHK. Dia tuh pegawai kayu, saudara, kerja di perusahaan kayu. Lalu Wally Johnson ini sepasang suami istri yang suka berdoa. Pada saat bosnya memecat dia di PHK, saudara, Wally Johnson ini gak marah sama bosnya. Dia gak marah dengan teman-temannya. Dia gak marah sama siapapun. Dia pulang dengan tenang. Lalu dia dia berbicara kepada istrinya. Lalu sepasang suami istri berdoa, saudara. Sepasang suami istri berdoa. Nah, setelah mereka berdoa, mereka mendengar ada suara. Wally Johnson, kamu kan tinggal di rumah yang besar ini. Ya, kamu jual rumah ini. Lalu kamu beli 3 tipe rumah yang kecil. 1 rumah untuk kamu tinggal, yang 2 rumah kamu jual. Saudara, Wally Johnson begitu peka mendengar suara Tuhan. Saudara, yang ingin saya mau katakan gini ya. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, yang pertama, suara Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Saudara bilang mendengar suara Tuhan, tapi memecah belah itu bukan suara Tuhan, tapi suara iblis. Suara Tuhan itu pasti dikonfirmasi dengan firman Tuhan. Tuhan bisa bicara dalam segala hal. Dalam badai pun Tuhan bisa bicara. Ya, saudara, Wally Johnson di tengah-tengah tekanan dia di PHK, saudara. Dia mendengar suara Tuhan itu, dia menangkap suara Tuhan itu. Lalu dia jual rumahnya, dia beli 3 tipe rumah, 1 dia tinggalin, 2 dia jual. Saudara, orang yang peka dengar suara Tuhan, saudara. Wally Johnson ini dia iklanin di 2 rumah, langsung laku, saudara. Hal itu dia geluti selama 15 tahun. Saudara, akhir daripada Wally Johnson ini, dia menjadi pendiri Hotel Holiday Inn dan pendiri Hotel Crown Plaza. Nah, saudara, Hotel Holiday Inn tuh yang di Plaza Semanggi tuh sebelahnya tuh ada hotel situ ya. Nah, saudara, yang ingin saya mau katakan bahwa pada saat Wally Johnson ini di PHK, sepertinya pintu tertutup secara mata jasmani, betul? Di PHK habis. Tetapi pastikan saudara, di dalam Tuhan, ketika pintu itu tertutup, kalau saudara di dalam Tuhan, pintu itu akan dibukakan bagi saudara. Jangan pernah takut. Situasi keadaan mungkin saudara tiba-tiba dipecat.
Bukan kesalahan saudara, saudara dipecat. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saudara akan mendengar suara Tuhan apa yang harus saudara lakukan. Dia Tuhan yang tahu persis masa depan kita. Dia Tuhan yang tahu persis menggenggam tangan saudara. Biarkan Tuhan yang menggenggam engkau berjalan. Biarkan Tuhan menggenggam tanganmu ketika engkau bekerja. Maka tangan yang tidak kelihatan itu akan membuktikan bahwa dia berkuasa di atas segala-galanya. Jangan pernah takut ketika saudara melakukan kebenaran. Jangan pernah takut ketika saudara berjalan dalam rel Tuhan. Tetap lakukan, tetap bangun hubungan yang intim. Maka saudara akan melihat kuasanya. Yang pertama, prioritas. Yang kedua, relation, hubungan intim. Yang ketiga, otoritas, kuasa. Saudara, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, kita akan merasakan bahwa kuasa Tuhan itu ada. Salomo, waktu dia doa, Tuhan menampakkan dirinya. Waktu dia bangun hubungan yang intim, Tuhan bicara kepadanya. Bahkan Tuhan memberikan dia kuasa. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kuasa itu ada di dalam diri kita. Amin. Ada. Karena Markus pasal terakhir mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ketika engkau menumpangkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Ketika engkau minum racun, engkau tidak akan mati. Ketika engkau mengusir setan demi namaku, ada kuasa di sana. Tanda-tanda itu ada, saudara. Bu, tapi praktekan kuasanya susah ya, Bu. Ya, susah, saudara. Harus punya benar-benar iman, percaya, alami kuasa itu. Saudara, dulu saya itu di gereja lama dipanggil pendeta pencabut nyawa, saudara. Karena setiap doain orang itu bukan sembuh, malahan meninggal. Satu ketika ada jemaat saya dirawat di rumah sakit Siloam Lipo Karawaci. Saya pergi bersama ibu gembala dan 1 orang ibu, 3 orang di mobil. Saudara, di iblis itu mengintimidasi saya. Pasti mati lagi yang lu doain. Pasti mati lagi yang lu doain. Saya jadi takut, saudara. Kayaknya terus-menerus perkataan itu. Sampai saya berkata, Tuhan, gue kan bukan pendeta pencabut nyawa. Buktikan kuasa Tuhan itu. Ketika saya masuk dalam ruangan rumah sakit, saya tambah takut. Karena yang pertama, yang sakit itu udah tua sekali, saudara. Yang kedua, anggota keluarganya udah pada nangis. Karena opa ini udah penuh kabel lah, saudara. Mesin di sampingnya, kabel-kabel. Aduh Tuhan tolong. Saya cuman begini, pokoknya gue mau baca Mazmur 23 aja dah. Abis itu gue mau doa Bapa Kami. Saking saya ketakutan, saudara. Saya takut tuh kalau di perjalanan itu ada yang telepon, Bu, itu opa udah meninggal. Aduh, saya takut sekali. Sampai satu ketika saya ngerenung sendiri. Tuhan, memang iya ya gue ini pendeta pencabut nyawa. Terus saya renung-renung, saudara. Oh, kalau saya berdoa itu kan mereka koma ya, saudara. Dalam keadaan koma. Tuhan itu kasih saya untuk melanjutkan titik, saudara. Jadi orang itu lewat gitu. Tapi saya gak mau itu, Tuhan. Saya mau orang yang saya doakan sehat gitu, saudara. Saudara, Tuhan luar biasa ya. Itu opa hidup, saudara. Gak meninggal. Mulai saat itu saya percaya, padahal udah pegang jemaat itu, saudara. Ada keraguan itu. Bahwa kuasa itu ada gak ya di tangan saya gitu, saudara. Pada saat opa itu sembuh, saudara, baru saya bisa menikmati bahwa oh Tuhan memberikan juga kuasa atas saya. Dan hal itu saya alami 2 kali. Ketika papa saya kena benda di matanya, hampir buta. Karena ada selaput yang pecah di dalam matanya, jadi harus dijahit.
Yang putih dijahit dengan benang tipis, yang hitam harus dijahit dengan benang halus. Kalau nggak cepat papa saya buta. Saudara, saya cari benang ke apotik di rumah sakit, habis benang itu. Saya ke apotik nggak dapat. Akhirnya saya dalam mobil, itu kan supir saya muslim ya. Dalam mobil saya berdoa, Tuhan, saya kan berdoa untuk orang lain bisa sembuh. Tuhan kasih mujizat satu kali ini saja, bapak saya bisa sembuh. Saudara, waktu saya ke rumah sakit, saya bilang, dok, saya nggak dapat benang untuk jahit mata untuk keperluan operasi papa saya. Dokter itu nyaut begini, saudara. Waktu saya pergi berjam-jam cari benang itu, Tuhan sudah bekerja. Mata papa saya nggak perlu dioperasi. Benang-benang itu nggak perlu, saudaraku. Saya nggak dapatkan benang. Tapi ketika saya berdoa di mobil, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Saya bisa berdoa atas orang sakit bisa sembuh. Saya minta sekali saja Tuhan lakukan mujizat bahwa bapak saya sembuh, dan benar, saudaraku. Esok harinya papa pulang. Matanya bisa melihat, nggak perlu dioperasi. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Amen. Jangan sekali-kali kita membatasi kuasa Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Yang penting kita berusaha. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar di atas segala sesuatu. Kuasa Tuhan lebih besar di atas masalahmu. Kuasa Tuhan lebih besar di atas apa yang engkau gumuli saat ini. Tetap, saudaraku, kalau saudara cari Tuhan yang utama, saudara berdoa, saudara menikmati hadirat Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Firman Tuhan katakan tadi, saudara, bahwa sekarang ayat 16, telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi ketika saudara berdoa, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, bangun hubungan yang intim, saudara merasakan ada kuasa. Lalu Tuhan katakan, hatiku, mataku tertuju di tempat ini. Dan saya percaya pada pagi hari ini, mata Tuhan tertuju di tempat ini. Di ruangan ini, hati Tuhan tertuju di tempat ini. Ketika umatnya, ya saudara, umatnya mencari Tuhan, meninggalkan dosa, Tuhan akan pulihkan mereka. Mencari Tuhan, tinggalkan segala sesuatu yang menghambat Tuhan tidak menjawab doa kita. Mengapa kita tidak dipulihkan oleh Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang tidak beres yang kita lakukan. Janji Tuhan, umat yang mencari Tuhan, mencari wajahnya, Tuhan akan pulihkan. Mata Tuhan, hati Tuhan tertuju di tempat ini. Saudara, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita mencari hadirat Tuhan. Poin yang terakhir, saudaraku. Yang pertama prioritas. Yang kedua relationship. Bangun hubungan yang baik. Yang ketiga otoritas, kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. PRAY yang terakhir. Yes. Yes, di sini Tuhan yakin ketika saudara berdoa, saudara akan melihat kuasanya. Hati Tuhan. Tuhan katakan, ya, doamu akan kujawab. Ya, tunggu. Ya tunggu aja, saudara. Tapi saudara tetap, Tuhan, aku terus-menerus berdoa. Aku mau melihat mujizat-Mu sampai sesuatu terjadi. Aku gak mau berhenti berdoa, Tuhan, sampai aku belum melihat mujizat terjadi. Jangan pernah saudara mundur ketika saudara berdoa. Walaupun saudara belum melihat tanda-tanda, tetap aja berdoa. Saudara akan menggetarkan hati Tuhan. Saudara, raja yang jahat saja, ketika seseorang ibu datang kepadanya, dia datang terus. Raja yang gak kenal Tuhan aja bisa berbelas kasihan. Apalagi Tuhan yang kita sembah. Saudara mencari dia,
menggetarkan hati Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini hati Tuhan ada di dalam saudara. Hati Tuhan ada di tempat ini. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan bekerja ketika saudara mau berdoa. Mungkin akhir-akhir ini saudara mulai males berdoa. Berdoa juga kayaknya nggak ada hasilnya. Saudara jangan. Tetap berdoa. Saat ini saudara belum melihat kuasa doa itu. Tapi percayalah, ketika saudara berdoa, suatu saat saudara akan melihat bahwa kuasa doa itu sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, seorang ibu yang bernama Ira ini, saudara, dia divonis punya penyakit kanker otak, ya. Kanker otak, hidupnya tinggal beberapa bulan saja. Dokter memvonis dia di tahun 1976. Pada saat itu dia sakit. Nah, saudara, Tuhan memberi dia kehidupan 17 tahun, 1993. Padahal dokter memvonis hanya 3 bulan. Tapi Tuhan menambahkan umur kepada ibu ini 17 tahun, saudara. Nah, saudara, kadangkala ketika kita mendengar vonis dokter, kita berpikir bahwa, aduh Tuhan, umur saya tinggal sedikit lagi dan lain sebagainya. Saudara, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Kita percaya bahwa waktu kairosnya Tuhan berbeda, saudara, dengan waktu manusia. Karena waktu manusia, umur manusia, nggak ada yang bisa tebak. Ya, kehidupan waktu kita kan ada tuh kronos sama kairos. Nah, kronos ini manusia ya, jadi berbicara tentang umur, tanggal, peristiwa. Ya, makanya dia disebut dengan kronos, kronologi gitu ya kan. Kejadian-kejadian di mana berbicara tentang kuantitas, jumlah, terbatas. Nah, kalau kairos ini beda. Waktu, kesempatan, waktu atau kesempatan yang Tuhan beri. Misalnya orang itu nggak mau bertobat, Tuhan udah bilang, udah kesempatan itu akan hilang. Waktunya Tuhan itu nggak ada lagi. Nah, saudara, kita nggak bisa berjalan, saudara, menangkap waktunya Tuhan ini, karena waktunya Tuhan ini menjadi rahasia, gitu ya. Menjadi rahasia yang kita nggak bisa mengerti karena kita terbatas. Saudara, saya ingat banget dalam doa saya, Tuhan, kalau boleh, kalau Tuhan mau panggil orang tua saya jangan berada di pedalaman, karena kalau saya balik agak susah, ya. Saudara, mama saya dipanggil Tuhan pada saat saya berdua dia dalam mobil. Ya. Dia mau makan Chinese food, saudara. Jalanan macet, saya bilang, Mam, tidur aja dulu. Ntar sampai di restoran gue bangunin. Bener, saudara. Dia tidur selamanya. Saudara, awalnya saya mau marah sama Tuhan. Aduh, gue kan mau santai-santai. Baru saya ingetin, oh iya ya, kan doa gue. Kalau boleh orang tua saya dipanggil, saya ada di situ. Benar, saudara. Dua-duanya orang tua saya dipanggil, saya ada. Dan meninggalnya ya kayak gitu, saudara. Nggak sakit. Tidur truk meninggal. Papa saya juga gitu, saudara. Gitu kan. Saudara, saya tahu waktu Tuhan yang nggak bisa dibatasi itu ya. Jalanin aja gitu ya. Kalau saudara berdoa, Tuhan bilang iya, saudara. Pasti indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Nggak usah protes-protes Tuhan lah. Kerjaan kita hanya berdoa, bangun hubungan yang intim, mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Ikut rencananya, jalanin aja saudara. Jangan sungut-sungut, saudara akan melihat kuasanya.
Mungkin sampai hari ini saudara berdoa, tapi nggak ada jawabannya. Tetap berdoa. Karena saya mau katakan bahwa kalau saudara berdoa, saudara geterin hatinya Tuhan. Tuhan tuh tergetar. Ketika saudara berdoa dengan lutut saudara, Tuhan akan mengangkat saudara dengan lutut saudara itu. Cari Tuhan, cari wajahnya. Maka matanya akan tertuju kepada saudara. Hatinya tertuju kepada saudara. Kalau mata Tuhan sudah tertuju, hati Tuhan sudah tertuju kepada saudara, apa sih yang saudara minta Tuhan gak kasih? Dia punya segalanya. Tugas kita cari dia. Tugas kita lakukan dengan waktu yang singkat ini. Ya, yang terbatas ini. Cari Tuhan. Kita gak tahu 2 menit ke depannya bagaimana hidup kita. Ya. Tapi kita percaya kalau langkah kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita tahu kemana kita berjalan. Amin. Saudara, jalani hidup saudara dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan, kekuatanku adalah doaku. Saudara, karena doa kita ini senafas gini loh saudara. Kalau saudara bernafas itu doa saudara. Karena kalau nafas ini hilang bagaimana kita? Gak bisa hidup. Jadikan nafas saudara ini doa saudara. Keluarkan nafas itu dengan hal-hal yang baik. Kalau hubungan kita baik, otomatis segala sesuatu yang kita bangun baik. Suami bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti dia bangun hubungan yang baik dengan istrinya. Orang tua bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti dia bangun hubungan yang baik dengan anak-anak. Begitu juga anak-anak. Tidak ada yang bangun hubungan yang baik dengan Tuhan hasilnya tidak baik. Gak ada. Karena yang Tuhan keluarkan adalah hal-hal yang baik. Kalau engkau mengeluarkan hal-hal yang jahat, itu bukan doamu. Gak ada orang yang berdoa yang jahat diterima oleh Tuhan. Gak ada. Hal-hal yang baik, saudara, yang Tuhan dengar. Saudaraku, jadikan kita dengar suara Tuhan baik-baik, tangkap suara Tuhan baik-baik. Kalau itu tidak mendatangkan hal yang baik, tidak mendatangkan damai sejahtera, itu bukan suara Tuhan. Jangan saudara bilang kepada saya, Bu, saya mendengar suara Tuhan, bahwa tempat ini bukan tempat saya untuk beribadah, dengar firman Tuhan. Kayaknya tempat ini bukan deh Bu, tempat sana. Saudara, kita harus kontrol ya. Karena tempat di mana kita mencari Tuhan, mendengar suara Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Bangun rasa peka saudara kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara bangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kalau ada suara-suara yang bukan dari Tuhan, pastikan saudara, aku tidak mau mendengar suara itu. Dan aku tidak mau berkata-kata apapun saudaraku. Misalnya saja, saudara, ada seorang hamba Tuhan, teman saya di Bandung. Hamba Tuhan ini biasa kalau ada pendeta dari luar negeri, dia yang menerjemahkan bahasa Indonesia. Dia belum menikah, laki-laki. Lalu ada KKR di Bandung, saudaraku, dia menerjemahkan dan hamba Tuhannya perempuan. Selesai pendeta Amerika ini berkhotbah, dia samperin teman saya ini, saudaraku, dan dia bilang, waktu dia beribadah seperti ini, dia dengar suara Tuhan, bahwa teman saya ini akan jadi pasangan hidupnya. Saudara, karena teman saya ini pikir, wah dia hamba Tuhan gitu ya. Lagi KKR, mungkin bener juga dia calon istrinya. Tanpa hitungan 3 saudara, dia yes. Saudara, berangkatlah dia sama ini hamba Tuhan yang wanita ini ke Amerika. Saudara percaya 3 bulan buyar saudaraku. Itu pendeta perempuan bilang, saya tadi selesai khotbah, dengar suara kamu itu bukan suami saya. Saudara, hati-hati. Ya. Biarlah ketika saudara mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan siapapun, pastikan ada damai sejahtera di hati saudara. Apalagi kalau dia bilang,
Dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Nih, konfirmasikan dengan ini. Ya, kembali ke sini, benar enggak? Karena di sini mengajarkan kebaikan. Kalau dia dengar suara Tuhan, menyebabkan perpecahan gereja. Kalau dengar suara Tuhan atau membuat sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, itu bukan suara Tuhan. Konfirmasikan dengan ini. Saudara, kadang kan banyak tuh pendeta dikit-dikit dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan, tapi nggak menghasilkan buah. Hati-hati. Dengar suara Tuhan menghasilkan buah, buah kebaikan, itu suara Tuhan. Kalau yang lainnya suara iblis, saudaraku. Atau seorang ibu misalnya, ya udah tahu ya suami istri, ya suami istri. Ini anak gadis. Saya dengar suara Tuhan, kalau bapak itu jadi suami saya. Wah, itu suara hantu sudah. Nggak jelas. Membenarkan, saudaraku. Dengar biar diiyain gitu. Jelas-jelas suami istri. Mana ada suara Tuhan begitu? Suara Tuhan itu pasti iya dan amin. Mendatangkan damai sejahtera. Ya. Mungkin si Joni ini. Oh, dia gak nikah-nikah. Belum menikah. Umur udah tua. Doa-doa terus. Ada si Siti. Jelas-jelas si Siti itu bukan gitu ya. Padahal di gereja ada si Grace, ada si Siska. Gua dengar suara Tuhan itu si Siti. Karena mungkin si Siti itu lebih lembut ya. Matanya yang membuat dia lembut, mata jasmani. Padahal Grace ada, Linda ada. Kalau dia berdoa, dia peka. Mungkin antara Grace dan Linda, saudara. Tapi karena dia mengiyakan, dia udah naksir nih si Siti. Dia pikir Siti itu. Padahal mata jasmaninya dia yang terbatas itu. Kalau dia minta sama Tuhan, pasti kalau nggak Grace ya Linda. Benar saudara? Tapi karena dia main-main jalan aja, wah suara Tuhan pasti Siti itu. Benar, 1 minggu setelah itu ambiar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pastikan bahwa perjalanan kehidupan kita melalui doa kita, kadangkala benar nggak ini suara Tuhan atau tidak. Ketika saudara berdoa, kembali lagi kepada Alkitab, benar nggak itu perkataan itu konfirmasi dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus saja bisa diserang oleh iblis dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Apalagi kita anak-anaknya nggak ada apa-apanya. Saudara, makanya tuh lengkapi diri kita dengan firman Tuhan, dengan kuasanya, dengan doa. Maka tanda-tanda itu akan saudara alami. Yaitu kuasa-kuasa yang luar biasa. Mujizat itu pasti ada pada saat saudara berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini, pada saat saudara bergumul Tuhan, aku terus-menerus berdoa untuk pertobatan suamiku. Aku terus-menerus berdoa untuk pemulihan keluargaku, pemulihan kesehatan mungkin, pemulihan pekerjaan. Tuhan, aku terus-menerus berdoa untuk anak-anakku yang sampai hari ini Tuhan tidak menghormatiku sebagai orang tua. Aku Tuhan mau terus berdoa sampai aku melihat mujizat akan terjadi. Aku tidak akan pernah berhenti berdoa. Biarlah itu menjadi kerinduan saudara pada pagi hari ini. Saudaraku, sebenarnya pada pagi hari ini saya tidak mau berkhotbah tentang ini. Saya menyiapkan yang lain. Tapi ketika saya berdiri di sini, Tuhan begitu jelas menyampaikan isi hatinya untuk saya menyampaikan firman Tuhan ini. Adakah saudara yang selama ini engkau mulai goyah, tidak utamakan Tuhan, engkau sibuk dengan dirimu sendiri? Ayo balik kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Kalau engkau tidak mengutamakan Tuhan, itu awal dari kehancuran. Awal dari kegagalan.
Mungkin saat ini engkau cari Tuhan, tapi engkau belum lihat keberhasilan, tetap cari Tuhan. Kalau selama ini saudara nggak bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara, hal-hal yang tidak baik saudara akan alami. Tapi kalau saudara bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara semakin peka, semakin dipertajam apa yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara. Kalau saudara bangun hubungan intim dengan Tuhan, engkau akan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Engkau tidak biasa-biasa lagi, tapi ada kuasa Tuhan yang besar dalam dirimu. Jangan pernah takut dengan perkataan-perkataan orang yang melemahkan saudara. Pastikan bahwa Tuhanmu lebih besar dari apapun juga. Tuhan akan senang ketika saudara cari Dia. Dia siap ada di hati saudara yang paling dalam. Dan Dia memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Biar lagu ini menjadi doa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan akan selidiki bagian-bagian mana yang